Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu. Assalamualaikum Sultan Sepuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita hari ini adalah Sultan Sepuh Zainuddin II Arya Natareja, Sultan yang dikenal sebagai pendobrak sejarah petang keraton Kesepuhan Cirebon. Jadi berbicara masalah sultan-sultan di Republik ini, kita harus memahami betul konteksnya bahwa NKRI ini saham terbesarnya adalah para raja, para sultan, para pangeran. Itu yang harus diketahui. Nah, Presidensial Institute kali ini menghadirkan Sultan Sepuh dari Cirebon yang belum lama dilantik ya, Sultan ya. Iya. Sehat selalu ya, Sultan. Alhamdulillah. Nah, Sultan. Iya. Ini kan saya melihat bahwa kesultanan di Indonesia itu kan sangat banyak sebenarnya, dan itu luar biasa kontribusinya terhadap berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya para raja, para sultan, para pangeran inilah yang sejatinya pendobrak atau pemegang saham yang sah terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, bagaimana menurut Sultan, apa yang dirasakan saat ini terhadap suasana kebangsaan? Ya, barangkali Sultan mewakili sedikit dari sekian banyak sultan yang juga mungkin jengah melihat kondisi bangsa kita saat ini. Ya, terima kasih Bang Aminuddin atas waktunya, dan juga selamat datang kepada seluruh bangsa Indonesia. Jadi memang ini yang menjadi sebuah permasalahan ya, dan juga sebuah kegalauan lah kalau dibilang sekarang, dimana para raja dan sultan ini saat ini ditempatkan pada posisi sebagai ikon budaya saja. Ya. Kebetulan saya di MPBI Nasional, di Majelis Permusyawaratan Bumi Putra Indonesia, saya menjadi salah satu Dewan Presidium di sana yang menangani khusus para kerajaan, kesultanan, tanah ulayat adat dan masyarakat adat. Penting bagi kami di MPBI ini bagaimana pribumi menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Nah, 5 tahun kurang lebihnya dalam perjalanan saya di komunitas Raja-Raja Nusantara, dan juga 10 tahun saya membawa bendera Santana Kesultanan Cirebon. Sebelum saya ketua Buhun Pemangku Adat tertinggi Nusantara, Santana Kesultanan Cirebon. Jadi seluruh zuriah Kanjeng Sinun dan Pangeran Cakrabon itu di bawah saya. Nah, saat ini yang menjadi permasalahan yang terjadi mengenai para raja dan sultan, notabene mereka ini adalah komisaris ya, komisaris dari negeri ini. Betul. Suka dan tidak suka, Republik kita ini harus mengakui keberadaan para raja dan sultan. Ya, saat ini saya sudah memposisikan dan sudah diangkat menjadi seorang sultan, di mana Sultan Sepuh di Keraton Kesepuhan ini mempunyai sebuah andil dan peran yang sangat penting, bagaimana kita bersama-sama mengembalikan kembali yang namanya jati diri bangsa ini. Karena para raja dan sultan ini merupakan salah satu jati diri yang tidak bisa dihilangkan ataupun dilepas dari negeri ini. Begitu Bang Aminuddin. Jadi miris sekali ketika kami hanya difokuskan untuk mengurusi hal-hal yang menurut kami itu sudah ada generasi muda ataupun putra bangsa kita yang memang menangani hal itu mengenai seni budaya ya. Kita hanya sebagai yang mencoba untuk mengakomodir ya para seniman dan budayawan agar mereka bisa mempertahankan, seolah-olah hanya pelengkap saja gitu ya. Perannya. Dan inilah yang saya berpikir bahwa para raja dan sultan ini harusnya diberikan peran sama-sama bersama Republik ini, bagaimana bisa berpikir mesejahterakan bangsa ini.
Karena bagaimanapun juga yang menjadi rakyat bangsa Indonesia saat ini merupakan masyarakat adat bagian dari kerajaan dan kesultanan. Ya. Itu yang saya pikir, ayolah para raja dan sultan sudah mulai bangkit saat ini, kembali kepada fitrahnya sebagai raja, sebagai sultan, sebagai pemimpin dari masyarakat adat di wilayahnya masing-masing. Concern menata kembali sebuah tatanan, menata kembali sebuah unggah-ungguh, di mana masyarakat adat ini mereka merasa nyaman dan terlindungi dengan adanya sosok raja dan sultan. Kalau kita tarik Kesultanan Cirebon ini dalam hal ini Kasepuhan, itu kan erat kaitannya dengan Mataram Islam ya. Iya, betul. Mataram Islam, Demak. Betul. Ya, itu tidak bisa dihilangkan dari posisi. Nah, kita lihat misalnya ketika serangan umum 1 Maret itu kan yang sejatinya yang berperan itu kan sebenarnya Sultan Hamengkubuwono IX yang memerintahkan kepada Panglima Jenderal Soeharto, Panglima Besar Pak Sudirman, dan Pak Dirman kemudian memerintahkan Pak Harto dalam hal ini sebagai komandan lapangan lah, kira-kira begitu. Ini kan kembali lagi bahwa Sultan memegang peran yang sangat strategis dalam memerdekakan, dalam berjuang meneguhkan nilai-nilai keindonesiaan. Kira-kira pandangan Sultan Kasepuhan gimana nih? Apa peran sekarang terhadap peran-peran keraton ya yang sekarang ini terhadap peneguhan nilai-nilai kebudayaan di negeri kita? Seringkali saya sampaikan di saat pertemuan para raja-raja Nusantara ya, baik dalam sebuah organisasi, baik di acara di Mendagri waktu itu, di mana dalam perjuangan saya selalu concern meminta kepada pemerintah agar dibuatkan regulasi undang-undang khusus untuk para raja dan sultan. Jangan hanya diskupkan pada undang-undang kebudayaan saja pasal 5, di mana para raja dan sultan harus ditempatkan kepada porsi yang baik dengan kedudukan yang baik, yang mulia. Karena para raja dan sultan ini merupakan komisaris di negeri ini, bukan bawahan. Apa yang dipakai oleh negeri ini saat ini, oleh negara ini, dari seluruh asetnya, tanah-tanahnya, itu merupakan pemiliknya para kerajaan dan kesultanan dulu, kan gitu. Artinya pemerintah sekarang boleh dikatakan hadiah terbesar kan daripada para raja, para sultan itu kan? Betul sekali. Ya, harusnya sebagai yang diberikan kepercayaan ya oleh para raja dan juga kesultanan dan juga para sultan waktu itu, harusnya feedback baliknya ikut memikirkan kami kan gitu. Bagaimana kami harus hidup. Kami ini mempunyai satu turunan, kedua keluarga dan juga zuriah dan juga masyarakat, di mana semuanya merupakan titipan dari para leluhur kami untuk bisa disejahterakan dan dimuliakan. Kalau kondisinya saat ini, seluruh aset kami semuanya di HGU-kan, dikelola oleh pemerintah, kami cuma hanya bisa menonton saja tanpa kami harus bisa menikmati. Bahkan yang lebih tragis lagi, itu wilayah kami, contoh misalnya sebuah tambang, kami cuma hanya bisa menonton dan melihat. Itu tanah leluhur kami dikeruk dengan dengan kuota yang sangat luar biasa, lalu hasilnya itu mereka nikmati, kami cuma bisa melihat dan menonton. Dan kesultanan nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Bahkan sekelas lurah saja di wilayah tersebut, dia bisa menikmati dari hasil gunung yang dikeruk itu, Gunung Kapur misalnya, yang dipakai oleh satu perusahaan perusahaan semen. Di mana lurahnya saja masih bisa menikmati, sedang kita pemilik lahan hanya cuma bisa menonton dan debunya saja. Apa nggak ada kebijakan atau kebijakan pusat atau daerah tentang atau undang-undang? Nah itu dia yang menaungi itu. Ini yang saya sayangkan. Kenapa sih gitu loh? Republik ini sedikit saja melihat para raja dan sultan ini bagaimana mereka harus hidup dan bagaimana para raja dan sultan ini berperan penting bersama-sama Republik, bersinergi
untuk bisa menyentuh masyarakat secara bersamaan. Buatkanlah regulasi undang-undang khusus mengenai para raja dan sultan. Kalau dulu kita masih bisa ditempatkan di DPA, di MPR ya, ada utusan golongan. Betul. Tetapi sekarang sudah hilang sekali hak kami. Jadi kami cuma dikembalikan kepada undang-undang kebudayaan saja, pasal 5. Iya. Nah, itu artinya para sultan, para raja ada keinginan untuk mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli begitu? Betul. Jadi itu harapan kami. Ya kalau dengan Undang-Undang 45 yang asli, kita masih sedikit dihargai lah. Di situ ada utusan golongan itu ya. Gitu, dari para kerajaan itu ada di sana. Wilayah ataupun kursi eksklusif lah, ya kan gitu. Perannya dan di MPR ini waktu itu kan adalah salah satu majelis tertinggi kan, ya betul. gitu. Nah, ketika sekarang kursi kami dihilangkan, hak kami dihilangkan, kemana kami harus menyuarakan? Ya. Lagi-lagi kami diarahkan kepada bagian kebudayaan, kesenian, pariwisata gitu, Pak. Ya. Kami ini bukan sebagai apa namanya, badut budaya yang harus didandanin setiap acara seremonial, dihebat-hebat sebagai raja. Tapi ketika kita buka baju, masyarakat nggak kenal kita kok. Bukan hanya barang tontonan yang bernilai historis saja gitu. Tapi memang itu ada nilai edukasi, nilai yang harus generasi kita itu harus tahu kan, begitu kan. Betul. Sekarang kan begini, Bang Aminuddin. Ketika ada acara seremonial, disebutnya packagingnya judulnya acara kerajaan Nusantara, ya kan? Masyarakat itu tidak mendapatkan edukasi apa-apa di sana. Cuman hiburan aja. Hiburan, tontonan. Kita cuma hanya sebagai apa ya? Orang banyak yang bilang seperti tontonan budaya yang mereka juga ini maksud dan tujuannya apa? Sebuah framing terkesan raja-raja Nusantara ini ada, tetapi pada kenyataannya kami tidak dilibatkan apapun untuk berpartisipasi bersama Republik untuk bagaimana kami menyentuh masyarakat adat kami. Apalagi mengambil kebijakan. Betul. Padahal Punten Paranun ketika Kesultanan Cirebon ya, dari dulu sampai saat ini asetnya tidak pernah diserahkan kepada Belanda. Gitu loh. Dikelola secara turun-temurun. Dan kami juga para generasi sultan penerus ini ataupun para turun-turunannya yang berada memang berkecimpung di dalam keraton tidak menemukan salah satu surat wasiat bahwa seluruh aset Kesultanan Cirebon sudah diserahkan kepada Republik. Kalaupun ada bahasanya itu pernah diserahkan, diberikan mandat ataupun diberikan hibah, kami ingin tahu bunyinya gitu loh. Benar nggak? Bicara jual ada nilai transaksinya pada hitam di atas putih. Bicara hibah itu pun ada bunyinya juga, hibahnya seperti apa. Pemberian kuasa, pemberian mandat, pastinya di sana ada klausal yang namanya mengingat, menimbang dengan ketentuan bersyarat, itu udah pasti. Nah, kalau bicara foto dulu para raja berkumpul menyerahkan mandatnya kepada Bung Karno agar ini dikelola seluruh asetnya. Yang saya pun tanya adalah, oke, fotonya anggap ada. Oke, tanggal bulan dan tahunnya ada. Yang saya cuma tanyakan, secari kertas bunyinya, itu yang saya ingin tahu. Hitam di atas putihnya. Betul dong. Ketika kita mengingat pada teks proklamasi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, di situ ada satu tekslan yang pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Yang kita mau tanya, pemindahan kekuasaan dari siapa ke siapa? Itu kan apakah dari kolonial ke Republik? Sedangkan kolonial saat itu tidak mengakui dia menjajah 350 tahun. Republik baru berdiri, baru nama medis 1924. 1928 Sumpah Pemuda. 45 merdeka. Di mana kolonial ini menjajah 350 tahun kepada Republik? Sedangkan Republik baru berdiri saat itu. Betul. Tetapi kalau ketika kita bilang Belanda menjajah Kesultanan Cirebon, Belanda menjajah Kesultanan Banten, mereka akui itu. Gitu loh. Nah, ini harus cerdas nih. Ini yang harus diketahui banyak orang. Saya menanyakan itu, pemindahan kekuasaan ini dari siapa ke siapa? Karena waktu itu Belanda tidak mau menerima, mungkin dituduh menjajah Republik 350 tahun. Kan gitu. Baru dia buktikan menjajah itu 47 sampai 49. Baru dia menjajah benar itu.
semua orang atau semua sultan semua itu juga waktu itu banyak yang kerjasama gitu ya. Berperang semuanya juga, kan begitu. Jadi bahkan pemerintah kolonial waktu itu menganggap orang-orang yang berjuang untuk NKRI ini dibilang pengkhianat lah, pemberontakan gitu kan. Jadi sekarang gini Bang Abudin, saya mau tanya, kita bicara logika. Apakah mungkin para raja dan sultan menyerahkan bulat-bulat seluruh asetnya kepada republik? Kita saja, kalau saat ini kita punya banyak harta lah, ada seseorang datang ke kita ingin membangun sebuah kota yang sangat canggih dan modern, kita ada di dalamnya, di sana tinggal, lalu dia minta dukungan kepada kita. Apakah mungkin semua hartanya kita kasih semua tanpa kita harus memikirkan anak cucu kita hidupnya bagaimana? Ini harus menjadi pertanyaan dasar. Apakah mungkin para raja dan sultan menyerahkan bulat-bulat seluruh asetnya saat itu kepada Bung Karno, sedangkan mereka ini punya anak, sedangkan istrinya nggak satu waktu itu para raja, anaknya tersebar di seluruh Nusantara dan harus dihidupi. Istrinya lebih dari satu ya. Kalau sultan masih satu kan? Alhamdulillah masih satu. Satu di Cirebon, satu di Jakarta gitu. Satunya di mana lagi? Lalu raja-raja dimanapun lah, raja-raja waktu itu kan memang banyak selir yang terkenal ya. Banyak permaisuri satu, jadi garwo ampilnya banyak gitu kan. Betul. Oke, harapan Sultan terhadap pemahaman sejarah kesultanan ini untuk para milenial kita apa ini? Barangkali bisa teman-teman milenial, pemuda, aktivis itu bisa memahami bahwa kesultanan, kerajaan itu punya peran yang luar biasa terhadap terbentuknya negeri ini. Iya, pastinya saya harap generasi muda saat ini harus sudah mulai mempelajari yang namanya sejarah jati diri bangsa ini, kan? Republik Indonesia ketika tidak ada raja-raja Nusantara, tidak ada kesultanan, tidak ada kerajaan, maka apa yang harus dilihat dari jati dirinya? Kan gitu. Nah, dengan sejarah masa lalu adanya kerajaan dan kesultanan di bumi Nusantara ini menjadi sebuah hasanah besar dari bangsa ini. Berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, ini kita tidak pernah bisa hilangkan. Walaupun saat ini keberadaan raja-raja Nusantara dan kesultanan ini ada beberapa yang ingin mencoba untuk menghilangkan itu, tetapi kami tidak bisa dihilangkan. Kenapa itu? Karena seluruh bangsa Indonesia ini ketika menyadari dirinya kembali kepada suku wilayahnya. Yang orang Sunda merasa suku Sunda, yang Jawa merasa suku Sunda. Jadi mau dihilangkan bagaimana? Yang Betawi dengan bangga dengan suku Betawinya, Dayak bangga dengan suku Dayaknya. Jadi mau bagaimanapun status kerajaan dan kesultanan ingin dihilangkan dari negeri ini, maka tidak akan pernah bisa. Ketika kita bertanya kepada diri kita masing-masing, asal dari mana kita? Seperti itu. Pentingnya para putra bangsa, penerus, harus benar-benar belajar dan mau memahami asal muasal negeri ini atau bangsa ini berdiri. Seperti itu. Terus dengan melihat kelakuan ya, dalam tanda petik para punggawa negeri ini sekarang yang banyak aneh-aneh gitu ya. Mulai dari para pembantu presiden, para pengusaha yang mengeksplor sembarangan tanah-tanah adat atau segala macam itu bagaimana itu? Iya, satu hal yang harus dipahami dan juga harus diingat, negeri ini tidak pernah lepas yang namanya dari rahmat karuhun dan karma dari leluhur, dari leluhur ya, karuhun atau leluhur. Jadi ketika ini haknya rakyat, ketika ini haknya masyarakat, haknya adat, coba untuk difungsi alihkan, dirubah kepemilikannya, yang tadinya punya masyarakat adat dikelola oleh masyarakat adat untuk hidup, lalu dengan satu obsesi dan kepentingan yang disebut tanda kutip adalah negara, dan lalu menzolimi masyarakat adat yang selama ini mengelola tanah-tanah adat tersebut, ini merupakan suatu kejahatan sangat luar biasa. Dengan cara-cara yang seolah-olah untuk rakyat tetapi bukan untuk rakyat. Dan kejahatan itu harus dilawan kan? Harus. Karena apa?
Karena yang kita pikirkan para raja dan sultan, kita tidak berpolitik para raja dan sultan. Saat ini makanya saya mungkin di Cirebon yang berpikir pentingnya peran para raja dan sultan Nusantara ini untuk kembali menegakkan marwahnya leluhurnya masing-masing, lalu berjuang untuk masyarakat adatnya. Bagaimana cara berjuangnya? Itu menyelamatkan seluruh tanah ulayat adatnya agar tidak mudah dikuasai oleh asing dan juga oleh investor. Seyogyanya seharusnya Republik ini menyadari ketika ada lahan-lahan adat, lahan-lahan di bumi Nusantara ini harusnya dilihat historinya. Jangan main asal di HGU-kan saja. Di sana ada haknya para raja dan sultan dan keluarganya dan juga masyarakat adatnya. Harus dipikirkan dengan seksama. Bagaimana mereka hidup? Jangan main sikat, main terabas saja. Ini karma ini akan jatuh kepada mereka-mereka yang zolim kepada tanah-tanah kerajaan dan kesultanan. Kami ini tidak mau berpikir untuk menjadi gubernur, berpikir menjadi anggota dewan, berpikir apalagi menjadi seorang presiden. Kami ini sudah raja, sudah sultan, makom kami di atas dari segala itu. Pemikiran kami adalah seluruh para raja dan sultan pola harus menjadi sebagai negarawan, karena dulu sebuah negara yang berdaulat. Contoh Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon merupakan negara yang berdaulat, besar wilayahnya. Kita lihat ke atasnya Pajajaran. Bagaimana wilayahnya sampai Afrika, Madagaskar. Ini sebuah wilayah yang sangat luas, kan begitu. Dan pola-pola pikir kami ini ada pola pikir negarawan sebenarnya. Fungsinya ketika Republik bisa mensinergikan kami, bersinergi bersama, ini sangat cantik sekali negeri ini. Ketika ada sebuah ketimpangan kesejahteraan, ketimpangan ekonomi, kami para sultan ketika kami diberikan haknya, seluruh aset kami diberikan royalty fee kepada kami, kan begitu. Kami pun sama dengan Republik bisa mensejahterakan masyarakat adat kami tanpa harus diminta. Tanpa masyarakat adat itu harus mengajukan proposal kepada kami. Kami melihat ada sebuah ketimpangan ekonomi, ketimpangan kesejahteraan, kami bisa mengisi bersama. Sebenarnya itu. Ini yang saya mau. Kemunculan kami, mobil khusus perjuangan saya, bukan untuk merdeka, tetapi mengetuk kepada Republik, ayo dong duduk bersama-sama. Ajak saya bicara. Bagaimana kita mempunyai rumusan untuk bersama-sama memakmurkan negeri ini, mobil khusus masyarakat adat kami. Karena yang disebut masyarakat bangsa atau negara ini adalah bagian dari masyarakat adat kami yang kami tidak bisa lepas secara fitrahnya. Nah inilah yang kami mau, ya kan? Jangan sampai kami akhirnya feedback ke belakang, menelusuri dan menanyakan bagaimana cara proses peralihan dari mulai tanah-tanah kerajaan kepada Republik ini. Kami ingin tahu isinya, kan begitu. Dalam arti kepastian secara hukumnya, apa bunyinya. Ini yang sering saya tanyakan kepada pemerintah, apa bunyinya. Biar seluruh masyarakat Indonesia tuh paham, oh dulu itu para raja-raja Nusantara memberikan kekuasaannya, memberikan mandatnya dan juga kekuasaan kepada Republik sepenuhnya, seluruh asetnya diberikan. Ini loh bunyinya. Sehingga kami para putra turunan ini dan juga para pelanjut raja dan sultan ini mengetahui pasti lahan yang mana aja sih yang dikasih. Lalu kami hidup yang mana aja yang bisa kami hidupi. Itu. Nah ini dia. Ini yang menjadi kegalauan kami para raja dan sultan seperti itu, Bang. Oke. Baik. Saudara-saudara sekalian, pecinta Presidential Institute, itu tadi bincang-bincang kita singkat, padat, tapi bernas dengan Sultan Kasepuhan Cirebon, Sultan Sepuh Zainuddin II Arya Natarja. Jadi kalau sultan-sultan raja-raja itu memang namanya panjang-panjang dan susah gitu, ejaannya. Itu yang generasi kita masih banyak yang tidak tahu. Nah, sejatinya tadi sudah kita sampaikan bahwa kesultanan, kerajaan, para pangeran, para raja, para sultan itu adalah pemegang saham terbesar Republik ini. Dan tadi dikatakan para karuhun, arwah-arwah negeri kita ini diselimuti oleh mereka. Jadi tidak boleh sembarangan dengan tanah-tanah leluhur yang sejatinya mereka ikut menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena mereka berkontribusi terhadap negara ini.
Jadi ketika mereka melihat anak cucunya terzolimi, pasti mereka juga ikut marah. Jadi yang harus diingat adalah bahwa negeri ini adalah negeri yang dikaruniai Tuhan dengan segudang kekayaan yang luar biasa. Harus dikelola kekayaan itu untuk kemakmuran rakyatnya. Pesan dari para wali yang secara eksplisit, bumi Indonesia adalah bumi para wali, para raja, para sultan. Itu saja podcast kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.